Sia-sialah usaha orang. Oh, jika bukan Tuhan menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena campur tangan Tuhan. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Para ladies sendiri katakan, ku sadar semua. Mari bersyukur buat cinta Tuhan. Semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Tak boleh ada sampai hari ini. Tak mungkin semua. Percayalah. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia. Lebih lagi dengan segenap hatimu, dengan hati yang bersyukur nyatakan. Sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Haleluya. Tak mungkin semua takkan pernah usai kasih sayang Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar cinta-Mu. Akui semua karena berkat-Mu. Haleluya. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan kami pada hari ini, di mana kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar akan memberi kami kekuatan, membuat iman kami semakin kuat untuk kami menghadapi segala tantangan yang ada di zaman sekarang ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami membuka hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom para ladies, malam hari ini sharing firman Tuhan dari saya beri judul Ingat Kebaikannya. Ingat kebaikannya itu maksudnya ingat akan kebaikan Tuhan. Nah, pada zaman sekarang ini, kalau kita lihat itu sebetulnya kita hidup di dalam sebuah zaman memang yang sudah Alkitab itu nubuatkan. Di mana semuanya menjadi semakin sulit karena ini sudah mendekati akan kedatangan Tuhan.
ini adalah masa-masa sukar, ini adalah penggenapan dari kebenaran di Alkitab ini, nubuatan akan akhir zaman. Nah, tetapi sebagai orang percaya, menurut saya kita tidak perlu takut, meskipun tidak akan mudah, tetapi tidak perlu takut karena Tuhan tetap akan menyertai kita. Nah, ingat kebaikannya ini akan sangat penting untuk kita menghadapi semua tantangan pada hari-hari ini. Nanti saya akan jelaskan apa hubungannya ingat kebaikan Tuhan dengan menghadapi segala tantangan pada saat ini. Saya mau kita lihat dulu di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Firman Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memang kita tidak bisa, tidak boleh bahkan untuk melupakan segala kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan? Karena dengan kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, ada dua hal yang baik yang akan kita alami. Yang pertama, iman akan menjadi kuat. Dan yang kedua, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Caranya bagaimana bahwa kita ingat kebaikan Tuhan, kemudian iman kita menjadi kuat. Saat kita ingat kebaikan Tuhan di masa lalu, pertolongan Tuhan di masa lalu, maka itu akan membuat kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa Allah itu Allah yang setia, Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jikalau Allah sudah menolong kita pada masa lampau, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kita di masa sekarang, dan itu akan dilakukannya pada masa yang akan datang juga. Sehingga apa? Sehingga itu menimbulkan sebuah keyakinan. Tuhan yang menolong kita beberapa kali, ratusan kali menolong kita dari dulu kita kecil sampai hari ini, itu akan menimbulkan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan tolong kita pada saat sekarang atau pada saat yang akan datang. Itulah yang akhirnya, ladies, membuat iman kita itu menjadi semakin kuat. Karena kita yakin, masalahnya sebesar apapun, Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, sebaliknya pula, jikalau kita tidak ingat akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu, itu berbahaya untuk perjalanan iman kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena begitu kita menghadapi masalah, iman kita menjadi lemah. Kita tidak punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan tolong kita. Karena kita lupa bahwa Tuhan pernah melakukannya di masa lalu. Sehingga ketika kita menghadapi masalah sekarang ini, bahkan masalahnya kecil sekalipun, kita akan selalu takut dan kita akan selalu kekhawatiran. Saya mau ajak ladies lihat satu contoh Nabi Elia. Nabi Elia itu luar biasa. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, kita tidak buka ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 18, di Gunung Karmel, itu Elia dan begitu banyak orang itu menyaksikan kuasa Tuhan, dan bagaimana Tuhan itu menolong Elia. Bagaimana mereka melihat api turun dari langit, dan bagaimana juga mereka melihat 450 Nabi Baal dikalahkan Elia karena pertolongan Tuhan. Nah, seharusnya menurut saya kalau saya jadi Elia, itu saya akan selalu kuat. Iman saya akan selalu kuat menghadapi masalah apapun. Karena saya sudah mengalami Tuhan tolong saya, api turun dari langit, dan kemudian Tuhan tolong saya mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi kalau ladies perhatikan, itu tadi di 1 Raja-Raja 18. Beda satu pasal, di 1 Raja-Raja 19, itu Elia itu bisa minta supaya Tuhan mencabut nyawanya. Dia ketakutan, dia mau mati saja, hanya karena gara-gara seorang perempuan yang bernama Isabel. Coba ladies bayangkan begini loh. Kalau beda satu pasal itu kita anggap kejadian beda mungkin maksimal 2 minggu lah ya. 2 minggu atau seminggu atau 1 bulan. Nah, itu tidak lama. Bagaimana mungkin Elia yang pada waktu itu dia melihat Tuhan tolong dia melawan 450 orang Nabi Baal. Bagaimana sekarang dalam jangka waktu tidak terlalu lama, hanya beberapa saat, di Alkitab beda satu pasal,
Bagaimana mungkin seorang nabi yang ditolong Tuhan mengalahkan 450 orang, Nabi Baal, bisa takut dengan seorang wanita yang bernama Isabel? Berarti saya asumsikan begini, saya simpulkan begini, berarti Elia itu tidak ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Sehingga itu menyebabkan ketika dia menghadapi masalah di masa kini, itu imannya sudah hilang, saudara. Imannya sudah hilang. Dia tidak punya keyakinan karena dia tidak ingat. Coba dia ingat, oh ini kan seorang perempuan saja. Baru bulan kemarin Tuhan tolong saya melawan 450 Nabi Baal. Bagaimana mungkin Elia bisa takut dan mau minta mati sama Tuhan karena ketakutan menghadapi seorang perempuan. Makanya ladies lihat bahwa ingat akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu, itu akan membuat iman kita kuat untuk menghadapi masalah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi itu juga sebaliknya, bahwa ketika kita tidak ingat kebaikan Tuhan di masa lalu, kita lupa akan pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu, itu akhirnya membuat iman kita itu lemah ketika kita menghadapi masalah di masa yang sekarang dan masa yang akan datang, bahkan masalah-masalah yang kecil sekalipun. Dan hal ini dapat kita lihat jelas yang terjadi pada Elia. Nah, hal berikutnya saya mau ajak para ladies untuk melihat hal ini juga terjadi pada para murid Yesus. Bagaimana mereka melihat Tuhan menolong mereka, bagaimana mereka melihat mukjizat, bagaimana mereka melihat kebaikan Tuhan, tapi secepat pula itu mereka melupakannya. Sehingga ketika ketemu problem lagi, mereka ketakutan lagi. Kita lihat ya, ini adalah tentang bagaimana Yesus itu memberi mukjizat, memberi makan banyak orang melalui roti dan ikan. Tapi nanti para ladies lihat, ini menarik sekali buat kita. Di dalam Matius 14 ayat 15 sampai 21. Matius 14. Ladies perhatikan ya, ini pasalnya adalah pasal 14. Matius 14. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ladies ingat, 5 roti, 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Perhatikan, 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan berapa orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Hitung kasar kalau misalnya ada perempuan dan anak-anaknya total 10.000 lah. Nah, disinilah di Matius 14, ini para murid itu melihat bahwa Yesus itu menolong mereka dan menolong hampir 10.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Dan semuanya itu masih sisa 12 bakul penuh. Saya kadang berpikir begini, ladies, kalau saya ada di sana pada waktu itu adalah sebuah peristiwa yang mungkin seumur hidup tidak akan pernah saya lupakan. Bahkan setiap kali ketemu orang, saya akan ceritakan, saya tadi lihat loh, luar biasa loh, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, sampai ke anak cucu saya akan ceritakan itu. Itu kejadian yang tidak mungkin bisa saya lupakan. Dan menurut saya, seharusnya para murid itu juga harus ingat akan peristiwa itu, ingat akan pertolongan, ingat akan kebaikan Tuhan. Nah, menariknya adalah tidak lama kemudian, di dalam perbedaan satu pasal saja. Tadi kan Matius pasal 14. Nanti di Matius pasal 15, itu mungkin beda 2 hari, 3 hari, atau seminggu perjalanan. Mereka ketemu kasus yang sama, ketemu banyak orang lagi di tempat sunyi, dan mereka itu
kebingungan untuk memberi makan banyak orang itu. Padahal belum lama loh. Beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu, mereka melihat, masa mereka nggak ingat kebaikan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melalui 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, kalau di total perempuan anak-anak anggap 10.000, sisa 12 bakul penuh. Kita lihat di pasal berikutnya, Matius 15 ayat 32 sampai 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi ini setelah Tuhan Yesus meninggalkan pasal 14, meninggalkan orang yang sudah dikasih makanan itu, dia meneruskan perjalanannya. Dan di suatu tempat mereka berhenti, ketemu orang banyak lagi, tapi ini bukan kejadian yang pertama, karena ini sudah beda pasal. Tadi Matius 14, ini Matius 15. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata-kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Saudara perhatikan kata-kata ini. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Padahal mereka sudah lihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak, kira-kira 10.000 itu melalui 5 roti dan 2 ikan. Sekarang nanya nih, bagaimana kami dapat memberi makan mereka di tengah orang banyak ini? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jadi beda kasus. Matius 14, 5 roti. Matius 15, 7 roti, dan ada beberapa ikan kecil. Ladies masih ingat kan, Matius 14, 5 roti, cuma 2 ikan. Ini Matius 15, 7 roti, dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, perhatikan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh, beda. Yang pertama 12 bakul. Nah, ternyata yang makan juga beda. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Lucu ya, ladies ya. Tapi itulah manusia. Sama kok dengan hari ini kita. Misalnya bulan kemarin kita ditolong Tuhan, kita punya masalah begitu ya. Masalahnya besar ya. Kalau ladies perhatikan, pertemuan Tuhan dengan kerumunan orang banyak, yang pertama itu 5.000 orang. Yang kedua, ini 4.000 orang. Harusnya masalahnya lebih kecil, tapi mereka khawatir juga. Sama dengan kita. Bulan lalu punya masalah besar, ditolong Tuhan. Sekarang punya masalah kecil, coba renungkan. Apakah kita nggak takut? Apakah kita nggak khawatir? Tetap aja. Padahal tahun lalu ditolong Tuhan, 6 bulan lalu ditolong Tuhan, bulan lalu ditolong Tuhan, atau mungkin minggu lalu ditolong Tuhan. Hari ini manusia ketika dia punya persoalan, takut lagi, khawatir lagi. Karena apa? Imannya lemah lagi. Karena apa? Tidak ingat kebaikan Tuhan. Tidak ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Coba kita ingat. Coba kita orangnya suka ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu akan menimbulkan sebuah keyakinan, ladies, bahwa Allah itu setia, dan kalau dia sudah menolong kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu, percayalah, itu adalah Allah yang akan menolong kita hari ini juga. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, saya kok percaya bahwa menghadapi masalah itu kita sudah nggak ada takut lagi. Karena kita sudah punya keyakinan Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Nah, saya kembali kepada kasus kepada para murid ini. Saya ingin para ladies membayangkan. Anggap begini. Kita kasih ampun kepada para murid lah. Anggap ketika peristiwa 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki itu mereka tidak ingat. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kita menuntut nih sekarang. Mereka nggak boleh lupa nih.
Ini dua kali nih berarti nih. Peristiwa dua kali nih, ketemu orang banyak, rotinya sedikit, ikannya sedikit, tapi mereka melihat Tuhan tolong, mereka lihat kebaikan Tuhan, dan akhirnya banyak orang itu bisa diberi makan. Kita harus menuntut nih, gak boleh ke depan para murid ini gak boleh khawatir lagi. Karena mana bisa lupa sih, 5.000 orang sama 4.000 orang. 12 bakul sisa, 7 bakul sisa. Nggak mungkin bisa lupa. Nah, menariknya, satu pasal kemudian mereka lupa lagi. Tadi Matius 14, Matius 15, sekarang di Matius 16, mereka akan ketemu orang banyak lagi, dan ketika Tuhan berbicara sesuatu yang ada hubungannya dengan roti, berbicara soal ragi, padahal Tuhan itu nggak tanya kepada para murid, kamu bawa roti apa enggak? Tuhan ini sedang berbicara, kasih pesan kepada mereka, kamu jangan terpengaruh ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi itu artinya ajaran. Ragi itu kan mempengaruhi adonan kue. Jadi ajaran itu juga bisa mempengaruhi orang. Nah, pada suatu saat Yesus mereka turun dari perahu, Yesus itu pesan, kamu jangan kena pengaruh ragi orang Farisi. Langsung dalam pikiran mereka tuh begini, waduh celaka ini pasti dia ngomong ragi, pasti karena kita nggak bawa roti nih, pasti ini sebentar lagi kita ketemu orang banyak nih, aduh gimana lagi nih cara kasih mereka makan, itu yang dipikirkan. Nah, menariknya begini, kita akan lihat di dalam Matius 16 ayat 5-12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, udah ketakutan nih. Waduh, ini pasti kita akan ketemu orang banyak nih, makanya kita ditanyai bawa roti apa enggak nih. Aduh, nanti gimana nih kasih makan mereka, orang banyak itu. Yang seharusnya begini, 2 kali mereka melihat mengalami kebaikan Tuhan. Harusnya mau ketemu orang jumlah 10.000 pun nggak takut dong. Nggak bawa roti pun nggak takut. Karena seharusnya mereka percaya bahwa Yesus itu kalau nggak ada roti bisa rubah batu jadi roti juga. Nah, kemudian maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata yang lain, ini dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Perhatikan, Yesus menegur mereka dengan orang-orang yang kurang percaya. Karena menurut Yesus begini loh, masa kamu nggak percaya sih? Nggak ada roti sekalipun aku bisa ngerubah batu jadi roti untuk kasih makan orang banyak. Begitu maksudnya. Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi? Nah, tidak ingat toh? Akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa mereka maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi orang bukan ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi maksud Tuhan itu supaya mereka waspada terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Tapi kan mereka berarti sudah ketakutan dan di situ Tuhan tegur mereka. Kamu nggak percaya ya berarti ya. Kamu tetap khawatir kalau soal nggak bawa roti, kamu berarti tetap khawatir kalau ketemu orang banyak. Nah, ladies, inilah yang menyebabkan, ini kunci. Para ladies boleh catat, kuncinya begini. Kalau hari ini kita takut setiap kali kita menghadapi masalah, saya pastikan berarti kita termasuk orang yang gampang melupakan kebaikan Tuhan. Orang yang gampang melupakan kebaikan Tuhan. Orang yang tidak pernah mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena nggak mungkin. Kalau kita ingat-ingat kebaikan Tuhan, sehari ini ladies Anda, saudara punya anak, saudara punya suami, semua yang miliki, hari ini kita ada ini karena hanya semata-mata kebaikan Tuhan aja, nggak ada yang lain. Tapi kenapa kita lupa? Berarti kalau kita ingat, saya balik lagi, apa yang kita khawatirkan? Kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan yang sudah tolong kita pada masa lalu,
Dia akan tolong juga kita pada masa yang akan datang. Percayalah ladies, ingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu akan membuat engkau tidak takut menghadapi masalah sebesar apapun di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya ada contohnya. Pasti tahu Daud. Daud toh, kakak-kakaknya Daud dan Saul itu prajurit. Sudah terlatih. Mereka itu banyak sekali peperangan itu ditolong sama Tuhan. Kebaikan Tuhan untuk Saul dan kakak-kakaknya Daud tentara Israel itu untuk memenangkan peperangan itu sudah nggak usah diragukan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, Saul dan kakak-kakaknya Daud tidak akan pernah bisa menang melawan musuh-musuhnya. Nah, suatu hari mereka diintimidasi oleh orang Filistin yang namanya Goliat. Kalau kita lihat, kalau misalnya Daud, kakak-kakaknya Daud dan Saul itu anggap orang bule itu tingginya 1,8, ladies. Goliat itu tidak mungkin tingginya 10 meter. Tidak mungkin. Itu paling tinggi, nggak sampai 3 meter. Kenapa mereka bisa ketakutan seperti itu? Padahal kalau punya keberanian itu kayak begini loh. Ibaratnya anak SD, kalau yang punya mental, itu lawan anak SMP, lawan anak SMA meskipun lebih besar. Kalau anak SD-nya punya mental, itu pasti berani. Saya pernah punya teman seperti itu. Badannya kecil lawan yang lebih besar sekalipun, dia berani. Karena mentalnya ada. Nah, saat itu Saul dan kakak-kakaknya Daud diintimidasi sampai 40 hari sama Goliat dan mereka ketakutan. Saya berani pastikan, kenapa mereka ketakutan? Karena mereka tidak ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka berpikir menghadapi Goliat itu sendirian. Beda dengan Daud. Daud itu lebih kecil dari Saul, lebih kecil dari kakak-kakaknya. Siang hari itu dia antar bekal kepada kakak-kakaknya. Dan dia melihat mereka semua diintimidasi oleh Goliat. Dia marah, dia nggak mau, dia bilang sama Saul, udah aku hadapin dia aja. Saul ngomong, kami ini tentara, kami aja nggak berani, kamu itu gembala, bagaimana mungkin? Tapi akhirnya Saul itu kasih izin ke Daud. Nah, saya mau ajak para ladies untuk melihat bahwa ketika Daud berani menghadapi Goliat, itu bukan tindakan nekat. Itu didasarkan karena dia ingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Itu yang membuat dia mantap bahwa Tuhan yang sudah menolong dia di masa lalu, itu Tuhan yang sama yang akan menolong dia di masa yang sekarang, tidak peduli masalahnya seperti apa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, saya tambahi, di masa lampau. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Goliat. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Jadi, keberanian Daud menghadapi Goliat itu karena dia selalu ingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Bagaimana Tuhan menolong Daud waktu Daud menggembalkan domba, itu ada singa dan beruang yang mau memakan dombanya, dan dia bertarung dengan singa dan beruang, dan dia ngerti Tuhan yang tolong. Kalau nggak mungkin menang sama singa dan beruang. Nah, hal itu menimbulkan sebuah keyakinan untuk Daud bahwa Allahnya adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Daud itu punya pikiran begini, kalau Allah tolong saya di waktu lampau, Allah juga akan tolong saya menghadapi orang Filistin ini. Makanya dia tidak ada takutnya sama sekali, saudara. Hari ini kita takut menghadapi masalah, karena kadang masalahnya kita lihat besar. Orangnya punya lebih koneksi daripada kita. Mungkin orangnya lebih kaya. Karena apa? Saudara menghadapkan masalah itu dengan diri saudara sendiri. Tapi Daud tidak. Dia menghadapkan Goliat itu diukurnya bukan diri dia sendiri. Loh, kalau dia ngukur Goliat sama diri dia sendiri, ya kakak kayak Saul dan kakak-kakaknya, ya takut karena lihat Goliat lebih besar. Tapi karena dia ingat Tuhan, maka dia bandingkan Goliat itu bukan dengan dirinya, dia bandingkan dengan Tuhan. Seperti waktu singa itu dia bandingkan bukan dengan dirinya, tapi dengan Tuhan. Nah, kalau masalah itu Goliat dia bandingkan dengan Tuhan, ya apa yang bisa lebih besar dari Tuhan, maksud saya seperti itu. Perhatikan kata-katanya Daud tadi di 1 Samuel 17 ayat 37. Daud tidak pernah berbicara, semoga Tuhan tolong saya. Tidak.
Daud cuma ngomong, Tuhan yang sudah tolong saya dari singa dan beruang, Tuhan pasti tolong saya dari tangan orang Filistin ini. Itu sebuah keyakinan, bukan pengharapan lagi, bukan. Makanya Daud berani. Nah, itulah ladies. Saya mau simpulkan untuk kita semua, ingat kebaikan Tuhan. Ingat pertolongannya di masa lalu kepada kita. Yang pertama, itu akan membuat iman kita kuat. Sehingga apapun problemnya di masa yang sekarang, mau lebih besar pun, tidak ada takutnya sama sekali. Karena kita ngukur masalahnya dengan Tuhan, bukan dengan kita. Karena kita sekarang punya keyakinan, Dia yang berkali-kali berulang-ulang kali menolongku di masa lalu. Tuhan Allah yang sama yang tidak berubah, yang akan menolong aku di masa sekarang, juga di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya juga loh ladies, kalau ladies tidak pernah ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lalu, maka imanmu akan kecil dan engkau akan selalu ketakutan di masa sekarang, bahkan menghadapi masalah yang lebih kecil dari masa lalu, kita akan selalu ketakutan. Karena kita tidak punya keyakinan bahwa Tuhan akan tolong kita. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan di masa lalu, itu akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Hubungannya apa, Pak Pendeta? Hubungannya begini. Kalau kita tidak ingat bahwa apa yang kita punya hari ini kebaikan Tuhan, kita akan berpikir semua itu karena usaha kita. Bahwa apapun yang kita miliki, harta kita, semuanya, itu kita akan berpikir itu adalah usaha kita. Nah, kalau sudah cara berpikirnya sama, maka kita akan menjauhi Tuhan. Kita tidak akan setia lagi kepada Tuhan. Saudara, contohnya begini. Bangsa Israel itu bangsa yang paling sering ditolong Tuhan. Mulai dari dikeluarkan dari Mesir, laut dibelah, mereka dan Musa menyeberang, ketemu air pahit dibikin manis, dimarah. Tiap hari roti mana diturunkan dari surga, tiang awan, tiang api, kasutnya dibikin tidak bisa hancur, ya. Itu semua pertolongan. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang seperti kita hari ini. Memang betul-betul, mohon maaf ya, ibu-ibu ya, kita ini manusia ini bebal, betul-betul bebal. Tidak ingat akan kebaikan Tuhan, itu tidak ingat. Sehingga suatu hari mereka itu sangat kalau kita ngomong kebablasan sekali dan membuat Tuhan sakit hati. Suatu hari di Horeb itu mereka membuat berhala, yaitu anak patung lembu emas, saudara. Para ladies. Kita lihat di dalam Mazmur 106 ayat 19 sampai 21. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Perhatikan ayat selanjutnya. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Ladies, tahukah bahwa anak patung lembu emas ini, dari mana emas itu yang mereka pakai buat berhala itu? Rupanya emas itu adalah emas pemberian Tuhan kepada bangsa Israel itu. Dan karena mereka lupa bahwa emas itu dari Tuhan, akhirnya emas itu dibikin berhala, patung anak lembu itu. Nah, kita akan lihat di dalam Keluaran 11 ayat 1 sampai 3, apakah boleh dibantu ayatnya untuk ditampilkan? Keluaran 11 ayat 1 sampai 3. Ini peristiwanya adalah satu kali tulah lagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi sudah 9 tulah nih, ladies. Kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Kan dulunya dia anak angkat putri Firaun. Di mata-mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi, sebelum bangsa itu keluar dari Mesir, sebelum tulah ke-10, Tuhan itu ngomong, kamu nanti kalau mau keluar, kamu minta pesangon sama tetanggamu orang Mesir.
Dan Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati. Dan sebelum para orang Israel itu keluar, mereka dikasih pesangon emas dan perak. Dan lihat saudara, dengan emas inilah yang dari Tuhan. Ini dia bikinkan sebuah berhala baru yang akhirnya mereka cintai lebih daripada mereka cinta sama Tuhan. Coba, luar biasa nggak? Luar biasa jahatnya nggak? Orang kalau tidak ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pasti akan tidak setia dan akhirnya memberontak dari Tuhan. Coba ladies beli tas yang mahal-mahal, uang siapa? Suami beli mobil yang mahal, beli rumah yang mahal, uang siapa? Oh ya Pak, kan kita kerja Pak. Oh saya ngerti, kalau nggak kerja, biarpun Tuhan berkati, nggak bisa makan, ladies. Saya ngerti, itu semua Bapak Ibu yang kerja. Tetapi ingat, itu kalau nggak dari Tuhan yang memberkati, tidak mungkin. Di dalam kitab Ulangan sudah diingatkan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, kita sudah lupa akan kebaikan Tuhan. Kita sudah lupa bahwa semua uang, harta, semua itu adalah Tuhan yang kasih. Dan hari ini sama kita seperti bangsa Israel. Dengan harta yang Tuhan kasih, hari ini kita belikan berhala-berhala baru yang akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau bangsa Israel itu anak patung lembu emas, hari ini saya nggak ngerti. Ladies terjemahkan sendiri menurut ladies. Apa yang membuat hari ini engkau dan keluargamu jauh dari Tuhan? Semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak ingat bahwa semuanya itu karena Tuhan. Hati-hati, saya mau kasih tahu. Hati-hati, jangan sampai dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, harta itu, uang itu, emas itu, bukannya kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk membantu kerjaan Tuhan, tapi kita pakai untuk membangun berhala-berhala baru. Beli tas mahal, beli mobil, hobi mahal, beli apa. Akhirnya hal-hal seperti itu justru membuat kita jauh sama Tuhan juga. Seperti itu. Itu tidak betul. Nah, hari ini kita diingatkan, para ladies, renungan firman Tuhan saya sudah selesai. Semua termasuk saya, kita diingatkan, kita harus ingat kebaikannya. Karena ketika kita ingat kebaikannya, ada dua hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, iman kita akan kuat. Ingat pertolongan Tuhan di masa lalu seperti Daud. Akan membuat iman kita semakin kuat karena kita yakin Tuhan yang menolong kita di masa lampau akan menolong kita sekarang dan yang akan datang. Dan tetapi itu berlaku sebaliknya. Lupa, tidak ingat kebaikan Tuhan di masa lalu, itu seperti contohnya Elia. Menghadapi masalah yang lebih simpel di depan sekarang lebih kecil pun mau minta mati. Ladies harus ingat, itulah problem kita sekarang hari ini. Dan saya mau ingatkan lagi, ini kita hidup di zaman masa sukar loh. Tantangannya semakin besar loh. Pergumulannya ke depan akan semakin sulit loh. Kalau iman kita tidak kuat, hancur kita. Nah, supaya iman kita kuat, tidak ada lain lagi. Ingatlah kebaikan. Nanti malam setelah ini selesai, ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Pasti kita akan kuat. Ladies, saya ini pendeta yang banyak masalah. Pergumulan, banyak saya. Seringkali waktu saya itu ketemu masalah, ya ini namanya manusia juga. Khawatir lagi. Rasanya, aduh kok besar sekali ya, bisa melalui nggak ya saya begini. Tapi biasanya saya itu suka merenung. Kalau ketemu problem itu suka merenung. Dan biasanya waktu merenung itu kok bisa kebetulan kalau saya loh ya. Saya tuh ingat loh. 15 tahun yang lalu saya punya masalah loh, lebih besar dari sekarang loh. Tapi Tuhan tolong loh. 10 tahun yang lalu kan juga begitu. Mulai ingat lagi saya. Mulai ingat. Loh, Tuhan tolong juga loh. Saya mulai ingat perjalanan masa lalu saya dengan Tuhan. Loh, bukannya 5 tahun yang lalu Tuhan juga tolong. Masalahnya besar loh. Lama-lama ingat masalah yang tahun lalu, bulan lalu. Percaya nggak, ladies? Begitu saya ingat Tuhan pernah menolong saya di masa lalu,
itu iman itu kayak dapat booster gitu loh. Itu saya yang berubah jadi ketakutan, kekhawatiran saya loh, pendeta loh. Itu langsung bisa naik, 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 naik. Dan saya sudah nggak ada takutnya lagi. Masalah yang kira-kira setengah jam yang lalu saya takutkan, begitu saya ingat kebaikan Tuhan, itu saya tidak pernah takut lagi dengan masalah yang saya hadapi. Karena saya yakin itu, Tuhan pasti akan tolong saya. Ibu-ibu hari ini harus percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Ibu-ibu kalau rambutnya jatuh pernah sadar nggak? Kalau mandi keramas rontok pernah sadar nggak rambutnya jatuh? Pernah ngitung nggak? Nggak pernah kan? Tuhan hitung loh. Tuhan hitung. Satu rambutmu pun jatuh tidak diizinkan Tuhan tanpa seizin Tuhan. Tidak akan diizinkan. Coba bayangin. Sampai satu rambut. Kecuali kita tidak mengaminkan firman ini ya. Silahkan. Tapi menurut saya, ini kita jangankan ngomong ditolong atau enggak. Satu rambut pun jatuh tidak boleh tanpa seizin dia. Coba. Jadi apalagi pasti ditolong. Bahkan yang terakhir ya, ayat penutup ya, untuk kita semua ya. Saya ingatkan lagi, dia akan tolong kita berkali-kali seperti dia akan tolong kita di masa lalu. Ingat, tidak perlu ada khawatir, tidak perlu ada ketakutan. Semuanya akan berjalan dengan baik. Di dalam Yesaya 46 ayat keempat, dia katakan begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap akan menggendong kamu, menolong kamu. Melakukannya pada zaman dulu. Aku sudah menolong kamu dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Jangan takut, selalu ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Yakinlah. Sebesar apapun, semenakutkan apapun masalahnya ibu-ibu, harus yakin. Tuhan pasti tolong kita seperti dia lakukan. Seperti yang sudah-sudah dia pernah lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur, berterima kasih untuk firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk selalu kami ingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Kami juga ingin Tuhan memberkati kami. Mari kita dekapkan tangan kita di dada. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, dan juga dengan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita selalu akan menolong kita kapanpun sampai dia datang untuk kedua kalinya. Mari kita sama-sama kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.